Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Lingkar Tiki yang berbahagia, bersyukur kepada Allah atas utuhnya sebuah rumah tangga, terkhusus di bulan suci Ramadan. Sebab kita bisa bayangkan bagaimana ketika datang Ramadan, keadaan rumah tangga sedang tidak baik-baik saja. Istri lagi punya masalah dengan suami, atau sebaliknya suami baru tidak nyaman dengan istri. Orang tua baru punya masalah komunikasi dengan anak-anaknya. Kita bayangkan betapa Ramadan seharusnya kita habiskan bersama keluarga, tapi justru ini berbeda dengan sebuah keadaan yang seharusnya kita harapkan. Pemirsa Lingkar TV yang berbahagia, maka membangun keutuhan rumah tangga itu suatu keharusan, karena bagian yang terpokok dan terpenting kebahagiaan hidup manusia itu ada di keluarganya, ada di rumah tangganya. Seorang suami akan merasa nyaman ketika berdekatan dengan istrinya, demikian juga sebaliknya, karena memang demi fitrah atau kodrat Allah ciptakan suami istri itu seperti itu, ya, litaskunu ilaiha, ada membangun ketenangan, kedamaian. Bahasa sering disampaikan oleh para penceramah, ya, agar keluarga itu untuk membangun sakinah mawaddah warahmah. Tapi bagaimana akan terjadi sakinah, ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri jika salah satu di antara yang lainnya tidak memenuhi hak dan kewajiban? Maka membangun ketahanan yang dalam rumah tangga, yang pertama harus memenuhi hak dan kewajiban. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, ini pembahasan yang sangat panjang, ya, karena berbicara tentang ketahanan rumah tangga itu erat hubungannya berbicara tentang hak dan kewajiban. Ketika hak dan kewajiban tidak terpenuhi, pasti ada yang tidak beres dalam rumah tangga. Ketika hak-hak suami atau kewajiban-kewajiban suami tidak tertunaikan, pasti ada masalah di sana. Maka untuk itu, saudara sekalian, secara global saja, membangun ketahanan rumah tangga yang pertama, harus ada kesadaran di antara kedua belah pihak, entah suami atau istri, tentang hak dan kewajiban. Harus sadar apa saja kewajiban seorang suami, harus sadar apa saja kewajiban seorang istri. Setelah menunaikan kewajiban, maka akan mendapatkan hak secara otomatis. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, sebagai gambaran sederhana saja, kewajiban seorang suami misalnya, ya, adalah memberikan nafkah. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, wa ala mauludillahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, ya, dan atas seorang ayah, atas seorang bapak, ya, diwajibkan untuk memberikan rezeki dan nafkah atas istri dan anak. Nah, ini dasar ayat yang menjadi dasar akan wajibnya seorang suami memberi nafkah. Jadi suami itu jelas, suami itu harus mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dalam rumah. Dan sedikit saya singgung, ini umumnya di tanah Jawa, ya, tidak begitu dipahami secara baik. Mereka memahami, para suami memahami bahwa nafkah itu adalah kebutuhan rumah, makan, minum, sandang, pangan, papan, ya, kebutuhan anak, ya, itu saja. Dan dia tidak memperhatikan secara detail bahwa istri itu juga punya kebutuhan.
Ya. Seringnya secara umum itu urusan makan, urusan minum, urusan pakaian, urusan tempat tinggal. Benar. Maka nafkah itu saya bagi menjadi 3, ada sandang, pangan, papan, ada kebutuhan kesehatan dan pelindungan keamanan. Nah, yang ketiga yang penting, ada kebutuhan privasi seorang istri. Seorang istri harus punya privasi. Ya, misalnya apa? Kebutuhan berhias, kebutuhan ke salon, kebutuhan untuk beribadah. Bagaimana seorang istri akan sedekah kalau nggak dapat nafkah dari suami, sedangkan dia diperintah untuk tinggal di rumah oleh suami? Maka suami harus memberikan nafkah khusus untuk kebutuhan privasi seorang istri. Kalau seorang istri sedekah, ngambil hartanya suami, pahalanya yang nggak ke istri semua, ada yang ke suami, diparuh dengan suami, dan harus izin suami. Tapi kalau ada uang khusus yang diberikan suami ke istri, maka istri dengan bebas mensedekahkannya. Istri bisa umroh, karena jihadnya perempuan itu umroh. Ya, jihadnya perempuan itu umroh. Ya, kalau kita lihat bagaimana para sahabat di zaman dulu, jelas ya, tentunya keadaannya berbeda dengan sekarang ya. Sekarang wanita pada bekerja ya. Risiko itu pembahasan tersendiri nanti ya. Tapi kita lihat para sahabat-sahabat Nabi dulu, sedikit sekali yang keluar rumah bekerja, mereka banyak di rumah. Tapi ketika Rasulullah SAW menyuruhkan infak, mereka ya naruh gelangnya, naruh cincinnya, naruh hartanya. Itu menunjukkan ya para istri-istri para sahabat dulu itu ya punya harta. Dari mana? Dari suaminya. Dari sebagian nafkah yang dikhususkan untuk istri. Secara logika sederhana aja segini, saudara sekalian. Kita punya ART misalnya di rumah. Itu kerjaannya bersihkan rumah, mungkin masak, ya, ngantarkan anak-anak sekolah dan seterusnya. Itu saja ada angkanya. Sedangkan kalau kita lihat istri kita nggak pernah berhenti untuk ngurusi urusan rumah. Ya. Tidak hanya urusan anak, tidak hanya urusan rumah, tapi juga urusan dan kebutuhan suami. Kalau tidak ada angka terkhusus atau nafkah khusus untuk istri kan jadinya zalim. Ya, maka sekalian ini hal yang harus diperhatikan khususnya para suami. Ya, membahagiakan istri itu dengan cara mencukupi kebutuhannya. Tidak hanya mencukupi kebutuhannya, tapi dia juga harus mendapatkan privasi yang baik. Kemudian di samping nafkah, kewajiban seorang suami adalah wajib mendidik istri perkara agamanya, membimbing adab-adab Islam, membimbing akhlak-akhlak Islami, ya, dan mengajarkan perkara agama. Sedang ketika suami tidak mampu mendidik istrinya, mengajari perkara agama, maka dia harus mengajak istrinya hadir ke majelis-majelis ilmu dan ulama. Karena ini kewajiban suami. Ya. Yang berikutnya, hak kewajiban istri apa? Ketika suami berikan nafkah, 1, taat sudah. Ta'atu fil ma'ruf. Sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, ciri wanita soleh adalah idza nadharat ilaiha sarotka. Ketika kamu melihat kepada wanita tersebut menyenangkan. Dan ketika wanita tersebut diperintah, dia taat kepada suami. Pemirsa Lingkar TV yang berbahagia, seandainya kalau hak dan kewajiban itu kita penuhi, ya, suami menunaikan kewajibannya, istri menunaikan kewajibannya, fa insya Allah membangun ketahanan rumah tangga itu sangat mudah. Membangun ketahanan rumah tangga itu sangat mudah. Dan rumah tangga itu surga yang pertama yang bisa kita rasakan di dunia. Maka Rasul sudah mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Siapa yang mengkondisikan? Tentunya istri. Karena itu wilayah istri. Dan keberadaan suami yang membangun eksistensi rumah tangga tersebut. Banyaknya permasalahan rumah tangga itu disebabkan karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban. Yang ketiga, yang paling termasuk faktor untuk kita bisa bangun ketahanan rumah tangga adalah komunikasi. Terus saja kita berkomunikasi. Maka kita bayangkan kalau Ramadan itu kita manfaatkan ya dengan baik,
ya, misalnya berangkat tarawih bersama, ngaji bersama, buka bersama, ya bersama anak-anak, sama istri. Suasana Ramadan itu sangat kondusif untuk membangun komunikasi dalam rumah tangga. Maka mari kita manfaatkan Ramadan tahun ini untuk membangun ketahanan rumah tangga. Sebab keluarga adalah surga yang bisa kita rasakan di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.